Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Terima kasih telah klik video ini, dan hari ini kita kembali melakukan review saham yang telah di request di akun Stockbit kami. Saham pertama adalah saham PTBA. Oke, saham PTBA di review saham part 8 telah kita rekomendasikan buy jika yang nekat ya di 1810. Ternyata hari ini dia naik di 1900. Dan teman-teman yang sudah punya barang silahkan kawal terus dengan target selanjutnya di 1940 dan selanjutnya di 2160. Kalau dia berhasil jebol di 2160, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Teman-teman yang belum punya barang boleh buy jika dia break di 1940. Selama belum break di situ, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada request saham dari Stockbit, yaitu saham BBRI. Saham BBRI sudah beberapa hari ini mengalami penurunan dan hari ini masih tertahan di 2170, dan teman-teman kami rekomendasi buy untuk yang nekat besok ya dengan batasan di 2150. Teman-teman boleh buy dengan target terdekat di 2210 karena penurunan sudah terjadi beberapa hari ke belakang dan dia tertahan di 2150. Jadi teman-teman yang punya keberanian silakan beli dengan target di 2210, batasi cut loss di bawah 2150. Jadi teman-teman bisa menghitung berapa risk reward ketika dia dari 2170 ke bawah 2150 dan dari 2170 menuju ke 2210. Kalau dia bisa jebol 2210, maka dia akan melanjutkan kenaikan menuju ke PBL terdekat. Saham selanjutnya adalah Jepfa. Saham Jepfa hari ini ditutup 10 poin, naik 1,12% di harga 900 dan jarak dengan PBL cukup dekat. PBL 875 sedangkan sekarang harganya 900. Teman-teman boleh buy Jepfa, batas cut loss-nya di bawah 875. Target terdekat kita ada di 915 dan kemudian target besar kita ada ke 1000 di PBH-nya. Untuk saham Jepfa, rekomendasi kita untuk besok adalah buy dengan batasan cut loss di bawah 875. Request saham selanjutnya adalah saham Adaro. Oke, saham Adaro hari ini naiknya cukup tinggi 10,27%, ditutup di harga 1020. Jarak ke PBH itu cuman 3,9% potensial profitnya. Jadi teman-teman ini kalau besok dia gagal di tembus 1060, maka dia akan penurunan lagi. Tapi teman-teman kalau yang belum punya barang atau mau average up, kalau dia berhasil tembus 1060, teman-teman boleh beli. Boleh beli jika dia break 1060. Kalau gagal maka dia akan kembali lagi ke 986. Rekomendasi untuk Adaro buy if break 1060. Request saham selanjutnya adalah LPPF. Saham LPPF hari ini naik juga cukup tinggi 9,96% dan target selanjutnya menuju 1530. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli jika dia break di 1410 dengan target 1530, batasi cut loss di 1319. Sehingga teman-teman sekarang bisa menghitung risk and reward dari 1380 menuju 1410 dan 1530 dibandingkan dengan risikonya dari 1380 menuju 1319. Pertimbangkan kalau risknya lebih rendah maka boleh beli. Saham selanjutnya request adalah RALS.
Saham Rals ditutup naik 4,46% setelah gagal turun dari 525 dan dia tertahan di white line di 560. Teman-teman boleh buy Rals dengan target selanjutnya ke 640, batasi cut loss jika turun di bawah 560. Saham Rals hari ini juga daya belinya 71%, namun daya angkatnya cukup rendah, tapi tetap kita rekomendasi buy dengan target 640. Yang belum punya barang boleh beli dengan batasan cut loss di 560. Saham berikutnya adalah saham BBNI. Seperti BBRI juga telah mengalami penurunan yang cukup dalam. Namun BBRI tidak seperti BBNI yang dimana BBNI ini dia tertahan di 3.300 di white line-nya dan sepertinya susah untuk tembus, sehingga kita rekomendasi untuk BBNI besok buy dengan target terdekat ke 3520 dan batasi cut loss jika BBNI turun di bawah 3.300. Sekali lagi BBNI rekomendasi kita besok adalah buy. Saham selanjutnya adalah HMSP. Saham HMSP hari ini ditutup naik tipis setelah rally berhari-hari, dan hari ini sepertinya menjadikan sinyal bahwa ada kemungkinan besar terjadi koreksi. Dan teman-teman yang sudah punya barang batasi cut loss di 1830. Teman-teman yang belum punya barang wait and see lagi untuk HMSP. Kita tetap tidak berani mengambil risiko di saham yang sudah rally cukup tinggi. Kita tidak mau jadi orang yang tanda kutip cuci piring dalam trading. Jadi kita harus lebih bersabar, masih banyak saham lain yang punya potensi kenaikan yang lebih baik. Saham selanjutnya adalah KF. Saham KF hari ini naik 1,66% di 1220, tepat di white line. Tapi dia juga punya white line di 1185. KF menarik, teman-teman boleh buy. Batasi cut loss di bawah 1185. Teman-teman bisa take profit di TP 1, 2, dan 3. Apalagi kalau besok KF bisa tembus 1225, maka peluang kenaikan cukup besar. Dengan risiko yang rendah, KF memiliki potensi kenaikan yang cukup tinggi. Sekali lagi rekomendasi untuk KF buy dengan batasan cut loss di bawah 1185. Request saham selanjutnya adalah BTPS. Oke, BTPS hari ini naik 7,21% di 2230. Rekomendasi di chart adalah buy. Sekali lagi di sini ada white dot, ada yellow star. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli dengan batasan cut loss di 2118. Target kita selanjutnya ke 2520. Yang sudah punya barang silakan pasang trailing stop. Yang belum punya barang boleh beli, tetapi batasi cut loss kalau bisa menggunakan SL 123 atau di white line yang cukup jauh tapi di 2020. Saham selanjutnya adalah Antam. Antam hari ini naik hanya 5 poin di 0,96%, closing di harga 525. Antam masih berada di atas white line ya di 505, tapi dia berusaha jebol dulu di 530, di 528,14. Itu kalau dia berhasil jebol maka ada peluang menuju ke PBH di 555. Rekomendasi buy untuk Antam, batasi cut loss di 505 dengan target di 555. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham Astra International, ASI. Saham ASI ini kemarin sudah kita rekomendasikan di review saham part 8 bahwa akan naik, dan hari ini naik 5,39%. Namun teman-teman yang belum punya barang, Astra berusaha menembus
PBH di 3920. Teman-teman bisa manfaatkan. Yang belum punya barang boleh beli jika dan hanya jika dia tembus PBH di 3920. Kalau gagal, teman-teman bisa tunggu di 3530 di daerah white line, atau yang mau ambil risiko di 3708. Untuk Astra International, rekomendasi kita buy jika tembus 3920. Saham selanjutnya adalah Breeze. Breeze setelah gagal dia turun di bawah gray line-nya yang tengah. Dia kembali rebound dengan 7,93% kenaikan dan dia tertahan di 272. Target selanjutnya menuju 280, 287 dan berakhir di PB 302. Tetapi Breeze sangat volatile. Teman-teman boleh beli, batasi cut loss di 248, targetnya ke 302. Teman-teman hitung sendiri dari 272 ke 302 berapa profit yang kemungkinan besar kita peroleh. Tapi kalau skenario itu gagal dan dia turun di bawah 247, berapa persen yang harus kita tanggung? Nah, teman-teman bisa hitung. Ketika profit masih lebih tinggi daripada risk, maka teman-teman boleh buy. Rekomendasi untuk Breeze kita wait and see terlebih dahulu. Berikutnya request saham MNCN. Saham MNCN hari ini gagal tembus PBH, padahal cuman 10 poin lagi. Dia gagal turun 40 poin. Dan yang sudah punya barang kemarin, yang telah beli dan masih mau hold, silakan take profit atau pasang trailing stop. Yang belum punya barang boleh tunggu di area 825 untuk kita reakumulasi kembali. Berikutnya ada saham Bank BBCA. Oke, seperti perbankan yang sudah saya review sebelumnya, BBCA hari ini juga masih turun di bawah PBL-nya di 24.000. Tetapi dia punya white line kuat di 23.400. Teman-teman yang mau spekulatif buy boleh nekat beli di harga sekarang dengan target selanjutnya di PBH 27.000. Batasi cut loss jika dia turun di bawah 23.400. Kalau yang mau lebih aman, bolehlah beli di area 23.400, 23.500. Tapi kalau saya rekomendasi buy, beli di harga 23.825, 23.800 masih wajar karena jarak dengan PBL juga cukup dekat. Rekomendasi untuk BCA buy. Saham berikutnya adalah saham BIF. Saham BIF hari ini ditutup di 214, persis berada di garis PBH 50-50 ini. Kalau besok dia bisa tembus 220, maka dia ada peluang kenaikan ke 237,737. Tetapi kalau gagal, maka dia akan turun di 201. Yang sudah punya barang boleh pasang trailing stop. Yang belum punya barang lebih baik, lebih aman, tunggu di 201, atau kalau dia berhasil tembus 220 boleh beli. Dan request saham terakhir di review saham part 9 ini adalah Elsa. Oke, Elsa hari ini tutup naik 3% di 206. Di chart bilang buy, target selanjutnya di 226. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli dengan target di 226, batasi cut loss di 200. Yang sudah punya barang silakan pasang trailing stop dengan target menuju PBH. Untuk Elsa besok rekomendasi kita buy. Sekian ulasan review saham part 9 hari ini. Terima kasih yang sudah request. Semoga review saham kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman like video ini, jangan lupa share jika menarik, jangan lupa subscribe, dan tunggu review saham part-part selanjutnya. Terima kasih.